Hai, welcome back to Science Class with Bunda Sophie. Sifat berbulu hitam pada seekor anjing dominan terhadap sifat berbulu putih. Jika anjing berbulu hitam disilangkan dengan anjing berbulu putih, maka tentukanlah genotip dan fenotip induknya. Di sini, induknya adalah anjing berbulu hitam dengan anjing berbulu putih. Nah, maka kita bisa tahu warna hitam dan warna putih itu merupakan fenotip, ya. Jadi fenotipnya itu hitam dan putih. Fenotipnya itu hitam dan putih. Kemudian genotipnya kita tinggal lihat saja di soal. Berbulu hitam genotipnya D besar. Berarti genotipnya D besar. Dan untuk berbulu putih genotipnya D kecil. Nah, itu genotipnya. Jadi fenotip itu warna hitam dan putih, sifat yang muncul, ya. Kalau genotip itu kodenya atau lambangnya atau hurufnya. Apa hurufnya? Nah, tentukanlah gamet masing-masing induk. Gamet itu adalah perwakilan yang akan diturunkan kepada keturunannya, perwakilan sifat. Nah, perwakilan sifatnya berarti karena genotipnya D besar, sama-sama huruf besar dan hanya satu jenis huruf atau satu huruf doang, ya, huruf D doang, tapi dia ada dua, kemudian hurufnya sama-sama besar, maka kita ambil perwakilannya saja D besar, itu. Ambil salah satunya saja. Kemudian untuk induk D kecil karena dia juga sejenis, sama-sama huruf kecil, berarti kita ambil salah satunya saja, D kecil, seperti itu. Jadi gametnya itu perwakilannya aja, perwakilan sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya. Kemudian tentukanlah genotip dan fenotip keturunan pertama. Nah, untuk menentukan genotip dan fenotip keturunan pertama, kita hanya tinggal menyilangkan gamet dari masing-masing induk aja. D besar dan D kecil disatukan, oke di sini ya, D besar disatukan dengan D kecil, maka akan menghasilkan D besar D kecil. Seperti itu. Jadi langsung. Nah, D besar D kecil ini sifatnya seperti apa? Apakah dia warna hitam atau warna putih? Warnanya hitam, ya. Kenapa warna hitam? Karena di soal sudah dijelaskan bahwa sifat bulu hitam pada seekor anjing dominan terhadap sifat bulu putih. Jadi, kalau misalnya ada kata-kata dominan, selama ada genotip yang dominan walaupun cuma satu, nah itu dia akan muncul sifatnya. Jadi muncul sifat hitamnya. Karena di sini yang dominan adalah sifat hitam, maka selama ada D besar, sifat hitamlah yang muncul. Nah, kalau D kecil baru sifat putih yang muncul, kayak gitu. Tentukanlah gamet keturunan pertama atau F1. Ini kan F1 ya, D besar D kecil. Nah, di sini D besar D kecil, ini kita pecah. Ada satu huruf doang, ya, ada D doang. Nah, tapi ada dua jenis hurufnya, ada D besar dan ada D kecil. Nah, maka kita bagi dua, ada dua gamet, ada D besar dan ada D kecil. Jadi gametnya ada dua. Tentukanlah rasio genotip keturunan kedua hasil persilangan F1 dengan sesamanya. Nah, kalau untuk mencari keturunan kedua, berarti kita bisa langsung gunakan Punnett square. Masukkan gametnya, D besar D kecil, D besar D kecil. Sehingga akan menghasilkan genotip D besar D besar, D besar D kecil, dan D kecil dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1. Dari mana bun 1 D besar? Ya lihat aja di Punnett square, D besar ada berapa? Ada 1 kan? Kalau D besar D kecil, coba lihat ada berapa di tabelnya? Ada 2 kan? Kayak gitu. D kecil juga cuma ada 1 kan? Nah, sekarang kita cari tahu fenotipnya. Berarti ini genotipnya udah nemu ya. Ini genotipnya. Sekarang fenotipnya. Fenotipnya itu D besar itu apa? D besar itu warna hitam. Ya, kita sudah ketahui di soal bahwa D besar itu hitam. Kalau D besar D kecil berdasarkan yang C, kalian bisa lihat yang C, D besar D kecil itu juga warnanya hitam, ya. Kemudian D kecil, kalian bisa lihat di soal itu warnanya putih gitu. Nah, jumlahnya yang ini 1, yang ini 2, yang ini 1. Tapi karena ini sama-sama hitam, jadi kita sederhanakan. Jadi hitam berbanding putih,
itu sama dengan 3:1. 3 dari mana? 1 ditambah 2 gitu. Karena itu sama-sama hitam gitu. 3:1. Nah, ini merupakan rasio dari fenotipnya. Nah, kemudian dicarilah. Nah, yang ini 1:2:1. Berarti di sini D besar, D besar, D besar, D kecil, dan D kecil, D kecil. Kalau untuk fenotipnya berarti 3:1. Ini hitam dan putih. Nah, selanjutnya tentukanlah persentase keturunan berbulu hitam pada F2. Hitam, seperti yang sudah kita ketahui, hitam itu ada 3 ya. Berarti di sini 3/4 dikalikan dengan 100%. Kenapa per 4, Bun? 4 itu adalah jumlah keseluruhan hasil keturunan dengan menggunakan Punnett square. Jadi dengan Punnett square ini dihasilkan berapa keturunan nih? Kalau ngelihat ke Punnett square-nya ada 4 kan? Ada 3 yang hitam dan 1 yang putih. Nah, makanya 3/4. 3 dari 4 dikalikan 100% sama dengan 75%. Dari mana 75%? 3/4 kan 0,75. 0,75 dikali 100% sama dengan 75%. Seperti itu. Nah, jika dihasilkan 8 keturunan pada F2, berapakah jumlah keturunan berbulu putih? Kita lihat bulu putih itu hasilnya cuma 1. Nah, berarti di sini 1/4 dikalikan dengan 8 gitu. Kenapa dikalikan dengan 8? Karena di sini jumlah keturunan F2-nya ada 8 keturunan, jadi tinggal dikali 8 aja. Coret-coret dihasilkan 2. Jadi jumlahnya ada 2, bukan tanaman ya, ini 2 anjing. 2 anjing berbulu putih. Pola pewarisan sifat apakah yang digunakan dalam kasus ini? Nah, di sini cuman 1 sifat yang diturunkan ya. Sifat warna doang. Sifat warna bulu ada hitam dan ada putih. Jadi kalau 1 sifat namanya monohibrida. Nah, di sini monohibridanya yang mana? Di sini kan di soal dijelaskan ya bahwa sifat hitam itu dominan terhadap sifat putih. Jadi ada 1 sifat yang dominan terhadap sifat lain. Makanya ini namanya monohibrida dominan. So, that's it. Hope you enjoy the video. See you!